Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 25 Februari 2025 hadir di hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini bersama saya Mia Pratiwi. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Polres Kudus berhasil mengamankan 3 tersangka kasus narkoba dalam operasi yang digelar baru-baru ini. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil menyita 7,91 gram sabu dan 260 butir obat terlarang berlogo Y. Beginilah barang bukti narkoba yang diamankan Polres Kudus dari operasi penangkapan di 3 lokasi berbeda. Total ada 7,91 gram sabu dan 260 butir obat terlarang yang berhasil disita. Kapolres Kudus AKBP Roni Bonik mengungkapkan 3 tersangka berhasil ditangkap di lokasi berbeda-beda. Tersangka pertama berinisial MCS, seorang pekerja swasta berusia 19 tahun, ditangkap saat melaksanakan transaksi narkoba. Dari tangannya, polisi menyita 20 butir obat terlarang berlogo Y, 1 unit sepeda motor, uang tunai, dan sebuah ponsel. Terlarang berlogo Y. Kemudian juga kita mengamankan ada HP, kemudian uang, serta sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Terkait dengan kepemilikan obat-obatan terlarang ini, saudara MCS ini kita jerat terkait pasal 435, contoh pasal 138 ayat 2 dan 3 dan atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana 12 tahun ya, 12 tahun penjara. Kemudian lanjut dengan penangkapan yang ketiga terkait narkotika dan obat terlarang, yakni LP7. Ini tanggal 2 Februari sekira pukul 18.43. Ini diamankan di rumah tersangka di Desa Loram Wetan, RT 04 RW 04 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, di mana TSK yang kita amankan di sini adalah inisial IN, umur 24 tahun, pekerjaan mahasiswa. Ya, alamat sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari TSKIN ini kita mengamankan beberapa barang bukti, yang mana di dalam satu dos HP itu ada 2 bungkus berisi 50 butir obat-obat terlarang berlogo Y. Kemudian juga ada 2 bungkus berisi 10 butir obat-obat berlogo Y. Kemudian juga ada lagi di satu dos HP yang satunya yang berwarna kuning, ini diamankan 210 butir obat-obatan terlarang berlogo Y. Terkait dengan hal tersebut, saudara IN ini kita jerat sama dengan yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Kasus kedua melibatkan seorang mahasiswa berinisial IN berusia 24 tahun. Tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati. Polisi menyita 260 butir obat berlogo Y yang dibungkus dalam beberapa plastik kecil. Sedangkan kasus ketiga menjerat TNW, pekerja swasta berusia 38 tahun yang ditangkap di Dusun Bundasari, Kecamatan Gebok. Dari tangannya, polisi menemukan 5 paket sabu dengan total berat 7,54 gram. Alat hisap sabu, 1 unit ponsel, dan sepeda motor. Kapolres Kudus menegaskan operasi ini menjadi bukti keseriusan Polres Kudus dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Polres Kudus menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Ratu Jepara merangkak naik menjelang bulan Ramadan. Hal tersebut lantaran adanya peningkatan permintaan kebutuhan masyarakat, baik itu untuk keperluan sehari-hari maupun kegiatan ruahan.
Salah satu pedagang sayur Ngatminah menyampaikan jika kenaikan harga kepok emas sudah berlangsung sekitar 1 pekan. Tidak hanya itu, kelangkaan bahan-bahan tersebut juga menyebabkan kenaikan harga. Ia menyebutkan jika harga bawang merah besar saat ini Rp50.000 per kilogram, kecil Rp40.000 per kilogram, cabai merah Rp50.000 per kilogram, dan yang paling mahal cabai setan yakni Rp100.000 kilogram. Kenaikan ini sudah berlangsung selama 10 hari. Ngatminah mengaku belum bisa memprediksi apakah nanti akan terus naik atau turun. Setan itu larang 100.000, tadinya itu 80. Naik udah berapa hari ini, Bu? Naik setiap hari ndak 5.000, ndak 10.000, ndak 20.000 1 kilone. Udah berapa hari naik kayak gitu, Bu? Bisa ada 10 hari lah. Kalau cabai merahnya Cabai berapa, Bu? merah biasa itu biasa harganya. Pinten? 15.000 seperempat, kalau 1 kilo itu 50.000. Oh, tadinya itu naik mboten, Bu? Boten niku serodok lumayan Stabil mboten nggih. stabil. Kalau bawang putih sebelum naik berapa, Bu? Pokoknya selama Salah satu pedagang ayam di Pasar Ratu, Denok, menyampaikan jika harga ayam sudah naik sejak 4 hari yang lalu. Saat ini untuk harga ayam potong Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan di saat harga normal di harga Rp34.000 sampai Rp35.000. Ia menegaskan jika menjelang puasa harga ayam dipastikan mengalami kenaikan dan akan turun di pertengahan puasa. Kemudian nanti menjelang lebaran naik lagi. Sedangkan untuk stok ayam potongnya aman dan memadai. Biasanya 35, 34, ini sekarang sudah 38. Bisa sampai 40 biasanya. Ini nanti menjelang puasa akan tambah naik atau enggak, Bu? Ya, jelas naik. Tapi biasanya itu sebentar, 1 minggu, terus pertengahan puasa turun. Nanti kalau mau menjelang lebaran, naik lagi biasanya. Tapi untuk stok ayamnya berapa, Bu? Kalau stok ayam potong memadai. Ini yang sedikit langka itu ayam pejantan. Kenapa, Bu, itu, Bu? Soalnya kalau di daerah Jepara ini kan kalau bulan ruah kan banyak yang selamatan itu loh, Dek. Itu bikin ruahan itu. Jadinya pakainya ayam pejantan semua. Meskipun saat ini harga naik tidak mengurangi penjualan, pasalnya di wilayah Jepara sendiri pada saat bulan ruah ini ada kegiatan ruatan dengan menggunakan ayam pejantan dan beberapa ayam potong. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Semarang memastikan pekerjaan program Sistem Satu Arah atau SSA di ruas Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa tidak terkena dampak efisiensi anggaran tahun 2025. Bahkan program tersebut sudah mulai dilakukan dengan melibatkan pengerjaan fisik di jalan yang ada di depan Pasar Projo. Pengerjaan fisik untuk program Sistem Satu Arah di ruas Jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Ambarawa yang juga merupakan akses menuju ke Magelang dan Yogyakarta dari Semarang lolos dari terkenanya dampak efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan lolosnya dari pemangkasan anggaran ini, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang sudah bisa melaksanakan pekerjaan fisik dalam rangka penataan jalan sekaligus penyiapan badan jalan yang lebih ideal untuk mendukung program SSA. Bagian dari penataan jalan tersebut diantaranya para pekerja melakukan pembongkaran median jalan serta meratakan 2 jalur di Jalan Jenderal Sudirman di Ambarawa itu. Jalannya mau dikasih gorong-gorong lagi. Terus yang tengah itu dikasih pelebaran sekitar 60 cm lah. Nah ya juga, tapi yang itu lama kok. Antara laris lama sampai laris baru. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro, menjelaskan bahwa pekerjaan untuk program SSA sudah dilelangkan sejak bulan Desember 2024 lalu dengan pagu anggaran sebesar 1,9 miliar.
Adapun pengerjaan penataan dan sejumlah perbaikan jalan di Jenderal Sudirman ditargetkan selesai pada minggu kedua di bulan Maret 2025. Itu berupa untuk mendukung program Pak Bupati sama Dewan untuk menjadikan daerah itu satu arah. Kita siapkan, kita bongkar tengahnya, kita samakan ketinggian karena kemarin salah satu tidak dilaksanakan kan atau masih uji coba karena ada beda ketinggian sekitar 30 cm antara kanan dengan kiri itu. Nah itu yang berbahaya. Makanya tahun ini kita ratakan, kita samakan untuk mendukung program satu arah. Diperkirakan selesai bulan Maret minggu depan. Itu tidak kena ini ya Pak ya? Efisiensi? Tidak. Tadi sudah berjalan? Sudah berjalan. Ya itu yang lolos yaitu Dinas Perhubungan dan Diskumperindak yang akan mengatur ya. Jadi Dinas Perhubungan adalah untuk jalannya, Diskumperindak penataan pasar. Jadi kalau rencananya kan belakang Pasar Projo itu kan ada lahan dan ada jalan ya. Mau dilewatkan sana ya monggo dan sebagainya. Pokoknya itu maksudnya DPU hanya lakukan penataan jalan aja. Dan yang jelas kita akan latasir, kita akan lapis ulang. Terus yang beda tinggi itu harus beton. Karena yang tinggi 30 cm ini beton. Jadi kita harus ngikutin yang ini. Jadi ada beberapa tempat yang memang harus dengan aspal, ada beberapa tempat yang harus beton. Adapun total panjang jalan yang diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang ini ialah sepanjang 1,6 km dan setelah penataan jalan itu selesai maka DPU akan menyerahkan pemberlakuan sistem satu arah di jalan depan Pasar Projo itu kepada Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Semarang dan juga Diskumperindak. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kabar gembira bagi warga Rembang, dalam waktu dekat kabupaten ini akan memiliki bioskop megah yang diharapkan menjadi yang termegah di seluruh Jawa Tengah. Sebab bioskop tersebut akan berdiri sendiri, bukan berada di tengah toko perbelanjaan atau mal. Bioskop tersebut nantinya akan menjadi bioskop pertama di Rembang. Dengan 2 ruangan penayangan yang masing-masing mampu menampung 200 penonton, bioskop ini akan berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar lengkap dengan berbagai spot menarik bagi anak muda yang ingin bersantai. Tidak hanya bioskop, lokasi tersebut juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik seperti coffee shop, biliar, dan pusat UMKM serta kuliner. Ini semua dirancang untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menarik bagi pengunjung, terutama generasi muda. Siswanto, pengusaha asal Rembang yang juga pemilik proyek ini, mengungkapkan bahwa ia rela menggelontorkan dana sebesar 8 hingga 10 miliar rupiah untuk mendirikan bioskop di Rembang. Dirinya menargetkan bioskop ini dapat beroperasi H-5 sebelum Lebaran. Yang gedungnya sudah 100%. Untuk yang lain-lain, mulai untuk penataan sound, penataan yang lain-lain ini kira-kira ini sebelum Lebaran harus sudah mulai action. Targetnya H-min berapa Pak? Insya Allah H-min 5 hari sudah bisa dinikmati dan tambah oleh satu lokasi. Oke. Kapasitas berapa ini Pak? Kapasitas ini ada 2 kamar, satu kamarnya 200 jadi ada 400. Sehari semalam 8 tayang. Nanti ya. Rencana saya di belakang sebelah parkir nanti untuk tongkrongan anak-anak muda juga bisa, rencana juga sebagai pusat UMKM-nya Rembang dia ada di sini. Siswanto menambahkan komitmennya untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Rembang. Dirinya akan menyerap tenaga kerja dari Rembang sendiri, mengutamakan warga setempat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Kendal menyelenggarakan kejuaraan pencaksilat Open Championship Piala Kapolres Cup yang berlangsung di Gor Bahurekso, Kendal. Kejuaraan itu diikuti oleh 1.258 peserta yang berhasil dari 112 kontingen berbagai desa di Jawa Tengah.
Ajang ini mempertandingkan berbagai kategori mulai dari kelas usia dini, pra-remaja, remaja hingga dewasa. Kejuaraan berlangsung selama 3 hari mulai 22 hingga 24 Februari 2024 dengan 3 gelanggang yang disiapkan agar seluruh pertandingan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Ketua IPSI Kabupaten Kendal Muhammad Tommy Fadlur Rahman atau yang akrab disapa Gus Tommy mengungkapkan bahwa kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Selain untuk mencari bibit atlet pencaksilat yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, kejuaraan ini juga menjadi ajang bagi remaja agar terhindar dari aksi tawuran. Dengan adanya pencaksilat diharapkan bisa menjadi edukasi dan wadah bagi remaja yang kerap terlibat tawuran. Ada sekitar 1.258, kebetulan banyak yang datang dari Jawa Tengah. Kebetulan pada event ini ada 2, yang satu seleksi porprov khusus untuk Kabupaten Kendal, yang kedua open. Alhamdulillah diikuti oleh dari banyak, sekitar 112 kontingen. Kelasnya mulai dari usia dini, pra-remaja, remaja, dewasa, dan juga untuk seleksi pra-porprov khusus dewasa. Harapannya dengan adanya Kapolres Cup ini, kita kepengen untuk memberikan pembinaan kepada para pesilat yang dimana kemarin itu sempat terjadi banyak tawuran yang dilakukan oleh oknum pesilat. Nah, dengan adanya hadirnya seperti ini, ada pembinaan langsung dari institusi Polri. Dalam kejuaraan ini terdapat 2 kategori pertandingan, yakni seleksi atlet porprov khusus untuk Kabupaten Kendal dan Open Championship yang diikuti oleh 112 kontingen dari berbagai padepokan di Jawa Tengah. Ketua Panitia Kejuaraan Hadi Susilo menjelaskan event ini untuk menjaring bibit-bibit atlet pencaksilat sejak usia dini, pra-remaja, remaja hingga dewasa. Ini kami lakukan selama 3 hari. Namun perlu persiapan yaitu di hari sebelumnya. Jadi karena jumlahnya peserta itu 1.258, perlu waktu yang sangat banyak sehingga matras ini juga kami siapkan untuk 3 gelanggang. Untuk peserta itu kebanyakan dari Jawa Tengah, ada bahkan dari luar Jawa Tengah. Jadi tidak hanya di Kabupaten Kendal saja pesertanya. Untuk hadiahnya sendiri, Pak? Untuk total hadiah kegiatan ini sebanyak 15 juta dan juga diberikan kepada pesilat terbaik putra maupun putri di masing-masing jenjang, yaitu usia dini, pra-remaja, remaja, dan juga dewasa. Terdapat juga juara umum akumulasi, yaitu ketika kontingen mendapatkan emas terbanyak, maka dia akan mendapatkan juara umum akumulasi. Kabak OPS Polres Kendal, Kompol Abdullah Umar mewakili Kapolres Kendal menegaskan bahwa kejuaraan ini merupakan bentuk tanggung jawab kepolisian dalam menangani permasalahan sosial khususnya tawuran. Saya sangat mengapresiasi tentang gagasan panitia untuk melaksanakan kejuaraan pencaksilat Kapolres Cup ini, ya. Karena apa? Yang berkembang saat ini bahwa ajang pencaksilat itu digunakan sebagai ajang tawuran. Ini kami memiliki rasa tanggung jawab untuk membina keamanan dan ketertiban bahwa pencaksilat ini adalah warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan sebagai ajang untuk mencari bakat. Jadi harapan kami semoga dengan adanya kompetisi ini kita bisa mencari bibit-bibit kita untuk menuju ajang nasional maupun ajang internasional, sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa pencaksilat Indonesia adalah betul-betul memang warisan nenek moyang. Dengan suksesnya kejuaraan ini diharapkan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menekuni pencaksilat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kasus pencurian pisang yang dilakukan AAP, seorang remaja asal Pati, viral di media sosial. Kasus ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial melalui Sentra Margolaras Pati. Berikut kutipan wawancara eksklusif kami bersama mereka untuk mengetahui bantuan apa saja yang akan diberikan kepada AAP agar masa depannya terjamin.
Saya Prabu Retno, Kepala Sentra Margolaras Pati. Terima kasih, kami dari Kementerian Sosial itu di Sentra Margolaras Pati itu mengetahui adanya berita viral, kami langsung koordinasi dengan Dinas Sosial, dengan UPTD PPA, dengan pihak kecamatan, kelurahan maupun dengan pendamping untuk penanganan secepat mungkin terhadap kasus anak AAP ini. Jadi kami juga berharap masalah ini segera terselesaikan dengan baik. Yang pertama kami lakukan adalah kami terus menerjunkan petugas untuk melakukan assessment terhadap AAP maupun terhadap adiknya. Jadi dari hasil assessment nanti sebagai dasar kami untuk melakukan tindak lanjut yang akan kami lakukan selanjutnya. Dan kami juga koordinasi dengan UPTD PPA terkait dengan pendampingan psikolog untuk mendalami apakah AAP ini mengalami trauma atau tidak, sehingga nanti kami akan melakukan atau melakukan apa-apa yang akan dilakukan untuk penanganan selanjutnya. Dan untuk sekolah kami juga sudah secara lisan, kami juga sudah melakukan advokasi dan komunikasi dengan pihak sekolah terkait dengan keberlanjutan sekolah AAP ini. Dan kami berharap anak atau AAP ini tetap melanjutkan sekolahnya sesuai dengan keinginannya. Karena beberapa tawaran untuk sekolah di luar wilayah Trangkil ini, AAP saat ini tidak mau dan menghendaki bahwa akan melanjutkan sekolah di sekolah semula. Sehingga kami yang akan datang jadi pada saat jam kerja atau jam dinas di hari Senin, insya Allah kami dengan UPTD PPA akan melakukan advokasi sekolah untuk memastikan bahwa AAP ini bisa melanjutkan sekolah. Ini ada yang mau ditambahkan, Pak? Untuk AAP dan adiknya, ini alhamdulillah sudah di-cover untuk bantuan JAPI. Jadi kemarin kita cek untuk yang bantuan masuk itu terakhir itu November dan Desember. Sedangkan untuk Januari ini sedang memproses. Terus untuk membantu mesejahterakan untuk kedua anak ini, kita juga akan mengusulkan untuk didapat bantuan dari PKH. Ini juga sudah kita proses, jadi dan harapan segera mungkin untuk bantuan ini bisa diterimakan untuk kedua anak tersebut, supaya keberlanjutan untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk kegiatan sekolah itu tetap terjamin. Terus untuk kakeknya juga sama. Jadi instruksi kemarin dari pimpinan kami juga dimohon untuk memasukkan juga bantuan PKH-nya. Jadi yang sebelumnya itu kedua belah sudah pernah mendapatkan, tetapi beberapa waktu yang lalu sempat diputus. Nah ini sedang kita upayakan untuk diusulkan kembali. Kami menambahkan sedikit dari Kementerian Sosial melalui Sentra Margolaras Pati. Tadi yang sudah disampaikan terkait dengan JAPI, PKH, dan juga kami dari Sentra Margolaras Pati sudah melakukan asesmen dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan anak AAP maupun adiknya. Jadi untuk keberadaan sekolahnya kami berikan juga peralatan sekolah, dan untuk keperluan sehari-hari kami berikan keperluan sehari-hari, tambahan nutrisi, supaya nanti untuk anak ini bisa melakukan sekolah dengan baik, sehingga kebutuhannya kami, insya Allah kami penuhi dari Sentra Margolaras Pati. Di depan juga akan dimasukkan ke dalam PKH itu ya? Iya, tambahkan untuk PKH. Ditambahkan PKH dengan bantuan sebelumnya sudah. Untuk IAPI sudah kami cek, sudah diterima sampai dengan bulan Desember. Terakhir Desember. Untuk tahun ini mungkin baru proses ya. Karena untuk yatim piatu. Yatim piatu, iya. Pemirsa, pencurian pisang oleh seorang remaja asal Pati yang kemudian diarah oleh warga menjadi sorotan publik. Masyarakat bertanya-tanya bagaimana keseharian AAP dan upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk menangani hal tersebut serta mencegah kejadian serupa terulang. Berikut petikan wawancara kami bersama Kepala Desa Rejo Agung, Kecamatan Trangkil. Awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Februari
saya mendapatkan telepon dari Bapak Kades Gunung Sari, Bapak Sudedi, bahwa ngasih kabar bahwa warga kami ada yang melakukan pencurian pisang di kebun milik warga Gunung Sari. Dan Bapak Sudedi, Kades Gunung Sari, meminta saya agar datang segera ke balai desa dan beserta keluarganya untuk melakukan negosiasi bersama pihak korban. Pada saat itu Pak Sudedi juga ngasih info ke kami bahwa si keluarga suruh membawa uang untuk ganti rugi. Tuh. Selanjutnya saya habis maghrib bersama keluarga dan Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantimas langsung berangkat ke Desa Gunung Sari. Dan nyampe di balai desa Gunung Sari, saya langsung bertemu Bapak Kepala Desa bersama aparat kepolisian dari Polres Ketogowongu untuk melakukan proses negosiasi kepada permasalahan yang telah terjadi. Selanjutnya di situ dari Bapak Kepala Desa memberikan arahan, Bapak Kepolisian dari Polres Ketogowongu memberikan arahan, langsung pihak korban disuruh menjelaskan kronologi dan apa saja yang kira-kira dikehendaki untuk permasalahan ini, penyelesaian masalah ini kan. Akhirnya lah setelah panjang lebar pihak korban akhirnya saya kepada dikasih waktu untuk menjelaskan. Memang pada saat itu saya menjelaskan bahwa si A ini itu emang anak piatu karena bapaknya masih hidup tapi ibunya meninggal. Memang pada saat itu setelah saya penjelasan itu pihak korban alhamdulillah tidak menuntut ganti rugi sepeser pun. Itu makanya lewat di sini saya akan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Ketogowongu dan pihak-pihak warga Gunung Sari yang telah mengamankan warga kami dengan baik walaupun ada insiden udara. Dan itu saya istilahnya gimana, tidak membenarkan kejadian itu, tapi saya ya istilahnya menyadari lah yang namanya orang lagi emosi yang namanya menanam pisang bibitnya beli, terus kalau musim kemarau kangelan nyorot atau nyiram nunggu 1 tahun baru panen, mau panen hilang. Saya ya menyadari atau memahami lah amarah warga Gunung Sari itu, tapi juga saya tidak membenarkan warga saya diarakkan itu, dan saya juga tidak membenarkan warga kami melakukan pencurian dengan alasan apapun, itu juga tidak bisa dibenarkan. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Kapolsek Ketogowongu beserta jajarannya yang telah mengamankan warga kami dan mengedepankan rasa kemanusiaan. Warga kami ini sehingga tidak diproses secara hukum, akhirnya penyelesaiannya lewat restoratif justice, sehingga malam itu juga Angga langsung bisa saya ajak pulang, kumpul lagi bersama keluarganya, gitu Mbak. Kalau menurut pengakuan dari kakeknya, kemarin saya sempat bincang-bincang sama kakeknya Bapak Sunoto, memang saya ini agak akhir-akhir ini setelah menginjak kelas 2 SMA itu cara dikandani agak gablek Mbak, agak nakal istilahnya, karena mungkin karena pergaulan bebas sehingga banyak dia lihat di medsos atau gimana lah, maka itu dia sekolah saja jarang masuk sekolah karena itu tadi alasannya kearifan, karena banyak begadang pada malam hari itu. Selanjutnya untuk masalah emang itu tadi kalau kumpul sama warga anak-anak Rajagung kayaknya ya jarang, memang kumpulannya anak-anak di luar desa Rajagung. Jadi begitu keseharian Angga
itu saya sendiri kurang memahami karena emang itu jaringannya juga baik kok. Sekolah saya juga istilah membantu kakaknya ngarit, mencari rumput di sawah untuk pakan ternak kambing kakeknya kan itu. Tapi menurut kemarin saya lihat sendiri Pak jajaran Polsek Hujan sendiri itu memang udah merokok memang iya tuh kalau yang lain-lain saya kurang tahu tuh saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, memberikan wadah kepada warga kami khususnya para remaja agar lebih aktif lagi bergabung di organisasi keagamaan seperti IPPNU, Ikatan Pemuda, Ikatan Pelajar, Nahdlatul Ulama itu, terus ada Irmas Ikatan Remaja Masjid itu juga ada, terus ada di Karang Taruna itu juga, dan nantinya betul-betul itu akan kita tingkatkan lagi mudah-mudahan semua para remaja ini betul-betul mengindahkan ajakan kami ini sehingga ke depan nanti pemuda atau remaja yang ada di desa kami ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum atau melanggar aturan sehingga merugikan warga masyarakat desa Jagung atau masyarakat desa sekitarnya, dan betul-betul nanti menjadi penerus perjuangan para tokoh masyarakat, tokoh agama desa ini menjadi Rejo Agung yang lebih kondusif, lebih aman, dan saya akan melakukan koordinasi bersama Pak Camat, bersama Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, yang akan memberikan pembinaan kepada remaja kami lewat Babinsa, Babikatipmas, dan di Pak Camat nanti ada Kasih Trantip yang akan saya ajak bersama-sama khususnya di Rejo Agung agar memberikan pengawasan yang lebih aktif lagi agar hal-hal yang sifatnya menuju perbuatan negatif ke angka yang akan dilakukan anak-anak kami ini bisa terdeteksi lebih awal sehingga betul-betul masalah ini tidak akan terulang lagi, dan saya akan betul-betul mengupayakan bersama dinas sosial dan lembaga masyarakat yang lainnya untuk membujuk Angga ini tadi dari dinas sosial udah 2 hari datang ke Rejo Agung mengupayakan agar Angga ini mau meneruskan sekolahnya agar bisa menjadi anak yang sukses, bisa bekerja di perusahaan atau nanti di instansi pemerintahan. Karena itu tadi kalau sesuai himbauan dari Pak Presiden atau bahkan menjadi aturan dinas itu kita wajib belajar 13 tahun. Maka dari itu saya selaku pemerintah Rejo Agung akan betul-betul mengupayakan putra-putri kami ini tidak ada yang putus sekolah, gitu Mbak. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.